Sanemi Shinazugawa adalah karakter pendukung utama Demon Slayer Kimetsu no Yaiba. Dia adalah pemburu iblis dari Korps Pemburu Iblis dengan menyandang gelar sebagai Hashira Angin. Sanemi juga merupakan kakak dari Genya Shinazugawa yang juga adalah pemburu iblis. Sebelum kalian melanjutkan video ini, ada bagusnya jika kalian klik tombol subscribe dan nyalakan notifikasinya agar kalian mendapat info terbaru dari video kami. Pada kepribadiannya, Sanemi adalah orang yang kasar, mudah marah, ekstrovert, dan keras kepala. Dia sering acuh tak acuh terhadap orang lain. Satu-satunya orang yang Sanemi tunjukkan rasa hormatnya adalah Kagaya Ubuyashiki, yaitu Oyakata Sama. Dia juga selalu menunjukkan rasa lapar akan pertempuran, berharap dia bisa menghadapi iblis tingkat atas, walaupun pada akhirnya dia bertempur melawan iblis bulan atas ke-1, yaitu Kokushibo. Dan juga dia tetap berhasil selamat saat mengalahkannya. Perilaku Sanemi yang dingin dan kasar juga adalah akibat dari kehilangan terlalu banyak orang yang dia sayangi di masa lalu. Kemudian, ketika dia melihat orang-orang yang telah meninggal, dia juga menyimpan kebencian yang mendalam terhadap iblis dan yakin bahwa manusia dan iblis tidak akan pernah bisa hidup berdampingan. Dan pada saat Genya bergabung dengan pemburu iblis untuk mencari Sanemi, Sanemi melontarkan cacian maki padanya. Tetapi Tanjiro Kamado mengatakan bahwa Sanemi sebenarnya tidak benar-benar membencinya. Dia melakukan itu agar adiknya Genya tidak ikut terbunuh oleh iblis dalam pertempurannya, seperti yang terjadi pada keluarganya yang lain yang terbunuh karena iblis. Dan pada kenyataannya, Sanemi masih memiliki rasa kasih sayang pada saudaranya, yang mana hal ini dapat kita ketahui pada pertarungannya melawan Kokushibo. Dia menolong Genya dari serangan yang dilancarkan Kokushibo, serta Sanemi menangis dan sangat terpukul akan kematian adiknya itu karena terbunuh saat mengalahkan Kokushibo. Dan setelah pertempurannya dengan peringkat atas 1 dan juga Muzan, sifat pemarah dan keras kepala Sanemi mulai menghilang. Hal ini karena dia telah kehilangan adiknya. Dan yang paling mengejutkannya lagi, dia mengakui kesalahannya dan meminta maaf kepada Nezuko atas tindakan-tindakan masa lalunya. Pada kisah masa lalunya, Sanemi adalah putra tertua dari 7 bersaudara yang tinggal bersama kedua orang tuanya. Namun sayangnya, ayah mereka sangat kasar, terus-menerus memukuli anak-anak dan ibu mereka sampai suatu hari dia ditikam dan dibunuh oleh seseorang yang dendam padanya. Setelah itu, Sanemi dan Genya memutuskan untuk membantu ibu dan keluarga mereka. Dan pada suatu hari, ibu Sanemi tidak pulang-pulang ke rumah dari kerjaannya. Dan Sanemi pun pergi mencarinya. Namun beberapa saat kemudian dia menemukan bahwa ibunya tersebut telah menjadi iblis. Walaupun begitu, Sanemi tidak bisa menahan ibunya untuk pergi ke rumahnya dan membunuh 5 saudara kandungnya. Namun sebelum ibunya bisa membunuh Genya, yang dikira Genya adalah serigala, Sanemi pun mendorong jatuh ibunya ke jendela dan jatuh ke jalan. Dalam pertarungan berikutnya, Sanemi menggunakan pisau daging untuk bertarung dengan iblis ibunya. Iblis tersebut pun memberinya 2 bekas luka besar di wajahnya. Ketika Genya berlari keluar untuk mencari dokter untuk saudara-saudaranya yang terluka parah, dia menemukan Sanemi dengan ibu mereka yang terbaring mati di kakinya Sanemi. Dan karena panik dan tidak mengetahui bahwa serigala yang menyerang mereka adalah ibu mereka yang berubah menjadi iblis, Genya berteriak dan menyalahkan Sanemi karena telah membunuhnya. Dan karena semua itu, Sanemi terlihat sangat shock dan menjadi buta warna parsial pada matanya saat ibu mereka larut dan hangus di bawah sinar matahari pagi. Setelah itu, Sanemi pun meninggalkan Genya dan mulai berburu iblis sendiri dengan niat bunuh diri, tanpa pengetahuan tentang pemburu iblis atau pedang Nichirin. Sanemi malah mempersenjatai dirinya dengan banyak senjata dan melawan iblis di malam hari, melumpuhkan dan menangkap mereka sampai fajar pagi. Terlepas dari gaya bertarungnya yang kasar dan sembrono ini, ia berhasil bertahan hidup berkat keberuntungan dan aroma unik darahnya. Dan saat Sanemi bepergian untuk berburu iblis, dia akhirnya bertemu dengan pemburu iblis yang sebenarnya, yaitu Masachika Kumeno, yang membantunya dan memperkenalkannya pada Demon Slayer Corps. Setelah menyelesaikan pelatihannya, mereka berdua bekerja sama untuk mengalahkan iblis bulan bawah peringkat ke-1. Namun sayangnya, Kumeno kehilangan nyawanya dalam pertempurannya tersebut, dan setelahnya hanya Sanemi yang dipromosikan menjadi Hashira Angin.
Dan pada saat promosinya, Gyomei Himejima, Kanae Kocho, Tengen Uzui, dan Gyu Tomioka sudah lebih dulu menjadi Hashira. Dan pada manganya, aksi pertarungan Sanemi diperlihatkan pada arc pelatihan Hashira saat sparring dengan Gyu dengan hasil yang seri. Nah, pada arc Infinity Castle, Sanemi bertarung melawan Kokushibo bersama dengan dua Hashira lainnya, yaitu Gyomei dan Muichiro, serta adiknya Genya. Di pertarungan ini, dia berhasil bertahan paling lama saat melawan Kokushibo tanpa mengalami luka fatal, walaupun pada akhirnya dirinya terluka parah dan kehilangan beberapa jarinya. Selain itu, pada arc Matahari Terbit, Sanemi dan para Hashira serta pemburu iblis lainnya mulai bertarung dengan Muzan. Walaupun terkena serangan gelombang kejut dan racun dari Muzan, Sanemi pun tetap bertarung mati-matian bersama Hashira lainnya hingga Matahari Terbit dan mengalahkan Muzan. Walaupun setelah pertempuran tersebut hingga pertarungan saat Tanjiro menjadi iblis, Sanemi pun pingsan dalam masa pengobatan. Namun, dia tetaplah menjadi Hashira yang masih hidup bersama dengan Gyu Tomioka. Dan setelah semua kejadian telah usai, Hashira pun dibubarkan. Dalam kemampuannya sebagai Hashira, kekuatan dasar Sanemi hampir sama seperti Hashira lainnya. Sebagai Hashira dari Korps Pemburu Iblis, Sanemi telah menunjukkan kemampuan dan kemahirannya yang luar biasa dalam pertempurannya pada beberapa kesempatan. Saat sparring dengan Gyu Tomioka, Sanemi mampu bertarung setara dengannya. Dalam arc Infinity Castle, Sanemi terbukti mampu memusnahkan lusinan iblis yang sebanding dengan kekuatan iblis peringkat bawah dengan mudah. Dan kemudian dapat bertahan melawan iblis peringkat atas ke-1, Kokushibo. Dan juga menurut Kokushibo, kemampuan fisik dan teknik Sanemi telah mencapai puncaknya. Kokushibo juga berkata bahwa ada kemungkinan Sanemi dan Gyomei adalah Hashira terkuat di antara yang lainnya. Dan selama melawan Kokushibo, Sanemi telah mendapatkan tanda iblisnya tersebut yang menyerupai kincir angin origami kertas yang berwarna hijau dengan satu titik di kedua sisi baling-balingnya. Serta Sanemi dapat membuat katananya menjadi merah yang dapat menghambat regenerasi iblis dengan membenturkan senjatanya ke senjata Hashira lainnya. Sanemi juga memiliki kecepatan dan refleks yang luar biasa. Dia adalah pelari tercepat kedua di antara Hashira lainnya. Selama arc pelatihan Hashira, ketika dia berdebat dengan Tanjiro tentang Genya, Sanemi bergerak menggunakan kecepatan yang luar biasa, sehingga membuatnya tampak seperti berteleportasi. Setelah kebangkitan tanda pemburu iblisnya, Sanemi pun mampu bertahan dan melawan hingga mengalahkan Kokushibo bersama dengan Hashira lainnya. Meskipun menderita puluhan bekas luka dan luka di sekujur tubuhnya, Sanemi tidak pernah menunjukkan tanda-tanda kesakitan. Dan karena stamina, ketahanan, serta kontrol ototnya, Sanemi dapat mengontrol ototnya sendiri sampai batas tertentu dan menggunakannya untuk menutup lukanya dan mencegah luka fatal yang terbuka di tengah pertempuran. Dan bahkan dia bisa melawan Muzan selama kira-kira setengah jam tanpa istirahat, mengerahkan kemampuan fisik dan mentalnya hingga batasnya tanpa lelah. Dan ketika Muzan terpojok, dia adalah salah satu yang pertama mengambil tindakan. Dengan memiliki energi yang cukup, Sanemi pun melepaskan dua teknik pernapasan anginnya. Selain itu, darah Sanemi dinyatakan sebagai salah satu golongan darah yang paling langka, membuatnya sangat memabukkan dan menggiurkan bagi iblis. Sehingga bau dari setetes darahnya saja dapat menyebabkan iblis mengeluarkan air liur dan kehilangan fokus. Selain itu, Sanemi telah terbukti cukup fleksibel dalam menggunakan senjata, mampu menggunakan pedang dan senapan G-nya bersama dengan pedang Nichirin miliknya. Selain itu, saat melawan Muzan, ia menggunakan api dengan menumpahkan minyak ke Muzan dan menyalakannya dengan korek api. Dan pada teknik pernafasannya, Sanemi menggunakan pernafasan angin, yaitu sebuah gaya pernafasan yang Sanemi pelajari dan kuasai dengan Masashi Kakumeno setelah bimbingan dari seorang kultivator yang tidak dikenal. Sebagai Hashira angin, Sanemi dianggap sebagai pengguna pernafasan angin yang paling terampil di generasinya. Tingkat keterampilannya pada pernafasan angin mengingatkan Kokushibo pada Hashira angin pertama selama era Sengoku, zaman keemasan pemburu iblis. Selain itu, Sanemi menggunakan pedang Nichirin standar sebagai senjatanya dengan bilah berwarna hijau dengan motif seperti gigi-gigi tajam binatang. Nah, pada teknik serangannya, Sanemi mempunyai 9 bentuk serangan, yaitu bentuk pertama, Jinsen Sogi. Pengguna berlari ke depan dengan sangat cepat dan menebas terus-menerus dalam pola siklon horizontal.
Bentuk kedua, Sos Shinato Kaze. Pengguna mengangkat pedang ke atas ke arah kanan di atas kepala mereka dan melepaskan 4 tebasan vertikal sekaligus ke bawah pada musuh, dan tebasan tersebut terlihat menyerupai cakar. Bentuk ketiga, Seiran Fuju. Pengguna melepaskan tebasan angin puyuh di sekitar tubuh mereka yang dapat mempertahankan penggunanya dari serangan yang masuk sekaligus menyerang sekelilingnya. Bentuk keempat, Shoujo Sajinran. Pengguna melepaskan beberapa tebasan garis miring di atasnya dari bawah targetnya. Bentuk kelima, Kogarashi Oroshi. Pengguna membuat beberapa tebasan melengkung melingkar yang ukurannya bertambah dari atas target mereka. Bentuk keenam, Kokufu Enran. Pengguna memutar tubuh mereka sambil menyerang bertubi-tubi ke arah depan sehingga menciptakan tornado tebasan. Bentuk ketujuh, Cave Tengu Kaze. Pengguna melompat ke udara sambil mengayunkan pedang yang menghasilkan angin kencang untuk mencabik-cabik lawannya. Bentuk kedelapan, Shorekaza Kiri. Pengguna melompat ke udara dan mengayunkan pedang mereka yang menghasilkan aliran angin melingkar yang mengiris lawan secara instan. Bentuk kesembilan, Idaten Taif. Pengguna melompat salto di udara dan saat terbalik melepaskan hembusan angin yang melingkar yang kuat yang membelah apapun di bawahnya. Nah, berikut adalah kisah Sanemi Shinazugawa sang Hashira dengan darah unik. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Jangan lupa komen di bawah tentang pendapat kalian di video kami kali ini. Sampai jumpa di video kami berikutnya.